Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama Ibu Rahma Safira. Kalian bisa panggil Ibu Rahma. Hari ini kita akan belajar tentang air. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar tentang air, Ibu mau nanya dulu nih. Kira-kira kalian hari ini udah mandi belum ya? Iya, mandi. Nah, kalau kalian udah mandi, Ibu mau tanya nih, air di rumah kalian kira-kira termasuk air yang bersih atau air yang kotor ya? Hayo, ada yang tahu apa perbedaan air bersih dan air kotor? Nah, anak-anak, air bersih biasanya berwarna bening, tidak memiliki bau, dan jika kita pakai, kita tidak akan merasa gatal. Lalu, jika air yang tidak bersih, itu warnanya kuning atau bahkan coklat. Lalu mereka memiliki bau. Baunya bisa bau limbah atau bau tanah. Lalu jika kita pakai, kita akan gatal atau bahkan kita terkena kutu air loh anak-anak. Nah, coba cek di rumah kalian, air di rumah kalian apakah termasuk air yang bersih atau tidak. Lalu Bu, bagaimana jika daerah rumahku airnya agak berwarna kuning dan kecoklatan? Lalu baunya seperti bau tanah, dan aku kadang suka gatal jika memakainya. Nah, anak-anak, kalian bisa menggunakan sanitasi. Gimana sih caranya? Yaitu membuat daerah resapan di tanah. Nanti kalian bisa minta bantuan orang tua kalian, atau kalian bikin sendiri pun juga bisa kok. Yang penting belajar dulu ya gimana caranya. Nah, anak-anak, Ibu punya cerita nih dari 3 teman-teman yang berada di daerah dataran tinggi dan daerah perkotaan. Ibu kenalin ya. Ini dia. Namanya ada Septi, lalu ada Cindy, dan ada yang namanya Rizka. Nah, Septi ini rumahnya daerah pegunungan atau daerah Bandung atas deh. Lalu mereka berdua ini rumahnya di kota. Nah, kita cerita-cerita yuk sama mereka. Nah, Septi ini rumahnya daerah pegunungan, daerah Bandung atas nih. Dia di sekitar rumahnya tidak pernah kekurangan air. Airnya pun sangat jernih dan sejuk. Karena dia di dekat pegunungan, jadi air yang ada di lingkungan dia itu masih sangat bersih karena tidak terkontaminasi. Sementara di rumah Cindy dan rumah Rizka, airnya agak kotor karena mereka berada di kota dan airnya pun sudah banyak terkontaminasi. Nah, suatu hari mereka cerita nih. Lalu Cindy dan Rizka bertanya pada Septi, Septi, apakah daerah di rumah kamu banyak limbah sampah? Septi pun menjawab, ya, di jembatan pengaliran airku kadang suka banyak sampah. Lalu mereka bilang, wah, kenapa nggak dibersihkan nih? Padahal kan jika dibersihkan, air yang mengalir menuju rumah-rumah kita juga nggak akan terlalu kotor. Iya juga ya. Aku akan minta ayah untuk membersihkan saluran-saluran air yang ada di sana agar air yang mengalir ke rumah-rumah kalian tidak terkontaminasi. Nah, anak-anak, jangan karena kita berada di lingkungan daerah atas atau dataran tinggi, kita tidak mempedulikan lingkungan kita. Kita tidak membersihkan selokan yang berada di lingkungan kita. Karena selokan-selokan itu kadang terdapat saluran pipa air yang akan mengalir ke dataran bawah di mana rumah teman-teman kita berada. Jika kita tidak menjaganya, mereka juga tidak akan mendapatkan air bersih karena di lingkungan kita kotor atau terkena limbah, sehingga air yang mengalir ke lingkungan mereka pun menjadi kotor. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita ya, agar air di sekeliling kita tetap bersih dan juga agar air yang mengalir ke teman-teman kita tetap bersih juga. Dan anak-anak, jangan lupa ya, kita juga harus selalu menghemat air. Meskipun kita berada di dataran tinggi, kita tidak bisa menghamburkan air begitu saja. Bagaimana jika air yang kita habiskan itu lebih sedikit mengalir untuk teman-teman kita? Kan kasihan mereka tidak
mendapatkan air bersih, sementara kita malah menghamburkan air. Gimana sih cara kita buat menghemat air? Nah, jika kita sedang menyiram tanaman, kita bisa nih menggunakan air bekas cucian beras dari ibu kita. Lalu kita juga jangan menghamburkan air untuk mandi ya anak-anak. Jangan karena rumah kita banyak airnya, lalu airnya bersih juga, kita semena-mena menggunakan air. Seperti ketika kita mandi bisa habis 1 ember lebih, atau bahkan kita bisa habisin 1 bak buat sendiri. Jangan ya anak-anak. Kita harus memikirkan teman-teman kita juga. Bahkan kalian tahu nggak, teman-teman kita di Papua mereka sulit untuk mendapatkan air bersih karena di sana daerahnya gersang, kering, dan juga sangat panas, sehingga air di sana sangat sulit. Jadi buat mereka air itu sangat langka. Untuk mendapatkannya saja mereka harus jalan sangat jauh. Sementara kita masih sangat mudah untuk mendapatkan air. Ya walaupun kadang airnya tidak bersih. Jadi kalian harus tetap hemat air ya teman-teman. Dan kalian harus bisa mengingat teman-teman kalian yang berada di perkotaan atau yang jauh di sana, agar air yang kita berikan itu tetap bersih dan terjaga, karena kita menjaga lingkungan kita juga. Sampai ketemu lagi nanti. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.